Sejak masa pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan, pemerintah kita saat ini sedang mencari bagaimana mengurangi penggunaan uang, baik secara uang kertas atau uang logam. Nah, Bapak Ibu kalau punya handphone sekarang bisa ada beberapa metode pembayaran yang bisa mempergunakan handphone ini, Bapak Ibu. Ada yang namanya OVO Cash, ada yang namanya Shopee Pay, ada yang namanya Link Aja, ada yang namanya GoPay dan sebagainya. Ini lengkap dan kita bisa transaksi seperti biasa. Nah, ada juga Bapak Ibu sekarang mengurangi transaksi dengan menggunakan kartu, ya, baik itu kartu debit kita bisa pakai atau QRIS kita bisa scan, dan juga kartu kredit. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau Anda mempunyai dua kartu ini, rasanya hidup Anda sudah enak. Kenapa saya katakan sudah enak? Karena Anda tidak perlu khawatir dengan membawa uang dengan jumlah yang banyak. Karena sekarang dimanapun pusat perbelanjaan sudah bisa yang namanya di debit secara pakai mesin dan juga pakai kartu kredit. Nah, perbedaannya Bapak Ibu kalau kita pakai Shopee Pay, pakai Link Aja, pakai kartu debit dan sebagainya, saldo kita langsung berkurang. Baik saldo yang ada di rekening kita, saldo ada yang di rekening GoPay kita dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, ada satu metode pembayaran yang bagi saya hanya sekedar ya takut-takut sedap, ngeri-ngeri sedap, yaitu pembayaran dengan kredit card. Nah, kredit card ini kalau kita tidak bisa mengontrolnya Bapak Ibu, kita bisa belanja dengan seenaknya, kita menikmati dengan seenaknya, tetapi lupa bahwa itu semua adalah hutang. Namanya juga kredit card Bapak Ibu. Bayarnya nanti pusing, belanjanya nggak pernah pusing Bapak Ibu. Bapak Ibu mau belanja berapapun, teman-teman mau belanja bagaimanapun, kalau misalnya kita tidak punya saldo ada di rekening kita masih bisa berhutang, bayarnya 1 bulan lagi. Nah, kalau di debit, di metode yang lain harus ada dulu uang di rekening. Nah, begitu pula Bapak Ibu, ketika saya membaca firman Tuhan, saya juga teringat dengan yang namanya dosa Bapak Ibu. Dosa itu kalau kita lakukan tanpa sadar ataupun sadar, itu rasanya enak. Sama seperti dengan kredit card ini Bapak Ibu. Kita lakukan semua dengan enak, tetapi di sananya harus kita bayar. Dosa juga seperti itu Bapak Ibu. Kita mungkin melakukan dosa, kita sudah dinasehati, sudah tahu akan itu dosa, tetapi kita terus melakukannya. Jangan lupa, ingat kita harus bayar satu saat nanti akan apa yang kita perbuat, itu dosa-dosa kita. Roma pasal yang kedua ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Roma pasal 2 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukan juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa masuk kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ayat 5 berkata begini, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang namanya melakukan dosa itu menurut daging kita itu rasanya enak. Kita tidak sengaja dosa perkataan, dosa perbuatan, dosa pikiran, apapun itu bentuk dosa yang kita lakukan, kita pikir kita nggak membayar secara langsung. Kalau di dalam kartu debit kita harus potong jumlah yang kita belanjakan sesuai dengan apa yang kita belanjakan, dipotong langsung dari tabungan kita. Tetapi kalau namanya kartu kredit tidak langsung dipotong, dikumpulin, bahkan sampai nanti 1 bulan ditotal semua. Wow, ternyata tanpa sadar belanja kita sudah melebihi batas pengeluaran kita. Sama juga dengan dosa. Ketika engkau dosa, engkau sudah mengumpul, tiba-tiba terjadi masalah. Tiba-tiba terjadi sesuatu, engkau baru menyadari bahwa engkau sudah banyak menumpuk dosa. Makanya firman Tuhan katakan, jangan anggap sepi kekayaan dan kemurahan dan kesabaran Tuhan dan kelapangan hatinya. Tuhan masih sabar menuntun kita kepada pertobatan. Oleh sebab itu, jika kita diberikan kesadaran, jika kita diberikan Roh Kudus mengingatkan kita untuk kita berubah, untuk kita bertobat, selagi kita masih bisa bertobat, bertobatlah sekarang juga.
Karena kenapa? Karena oleh kekerasan hati kita yang tidak mau bertobat, kita menimbun murka atas diri kita sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Jangan mau nimbun dosa, jangan mau ngumpulin dosa seperti kita ngumpulin uang di kartu kredit. Tetap kita harus bayar kok. Memang kewajiban kita harus membayar. Dosa pun seperti itu. Kewajiban kita harus bayar. Apa yang kita tabur itu kan kita tuai. Oleh sebab itu berhati-hatilah dalam hidup. Jangan merasa enak, jangan merasa nyaman ketika kau berbuat dosa. Engkau katakan tidak apa-apa, engkau katakan tidak masalah, engkau katakan mungkin bla 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 dan banyak sekali argumenmu. Tetapi satu saat nanti ketika murka itu datang, engkau harus membayar dosa itu dengan air mata, dan dosa itu harus kau bayar dengan penyesalan. Makanya sebelum menyesal, bertobat. Apapun yang kau lakukan, bila tidak sesuai dengan firman Tuhan, kembali pada firman Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Malam hari ini Tuhan, kami menyadari bahwa kami manusia masih hidup dalam kehendak bebas kami. Free will kami, di mana kami bebas memilih apa yang bisa dan kami mau lakukan. Tapi kami tidak mau Tuhan terjebak jatuh ke dalam dosa. Karena dosa itu adalah maut, upah dosa adalah maut. Kami tidak mau Tuhan mengumpulkan dosa dalam hidup kami. Karena dosa itu harus kami bayar satu saat nanti pada waktu murka itu datang. Kami tidak mau karena kami tahu Allah selalu menunggu dengan sabar supaya kami bertobat. Dan kami mau menggunakan kesempatan itu. Setiap kali kami salah dan Roh Kudus mengingatkan kami mau berubah. Kami tidak mau terlambat, kami tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Kami tahu firman Tuhan dan kami tidak mau bermain-main dengan Tuhan. Kami tidak mau Tuhan ambil resiko untuk kami berhadapan dengan murkanya Tuhan. Ampuni kami kalau kau dapati hati kami, perkataan kami, perbuatan kami ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan malam hari ini. Kiranya kau mengampuni kami. Sejauh timur dari barat engkau menghapus Tuhan setiap dosa-dosa kami. Malam hari ini kami bersyukur diberikan kesempatan setelah sepanjang hari beraktivitas. Waktunya kami istirahat, kami mau tidur. Tuhan berkati kami sepanjang kami istirahat. Dan kami percaya engkau terus memberikan kami kesehatan, kekuatan. Dan kami juga menyadari bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau engkau belanja memakai yang namanya kartu kredit, engkau harus bisa mengukur. Jangan sampai besar pasak daripada tiang dan engkau hidup dalam hutang. Sama, engkau juga kalau engkau ngerti bahwa Yesus sudah menebus engkau di kayu salib, jangan bermain-main dengan dosa. Jangan menumpuk dosa, karena satu saat engkau akan menyesal ketika dosa itu berbuah dosa dan akhirnya berujung pada maut. Nama Tuhan dipermuliakan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.